Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih dengan Bu Sari Leli di kelas IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai tema Kondisi Alam Indonesia di KD 4.1, menjelaskan konsep ruang berupa lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Gambar 1.1 berupa bagan keadaan alam Indonesia. Disimak baik-baik ya anak-anak. Keadaan alam Indonesia terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, keadaan fisik wilayah, dan yang kedua, keadaan flora dan fauna. Yang pertama, keadaan fisik Indonesia. A. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertubuhkan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertubuhkan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gunung berapi di Indonesia umumnya merupakan gunung berapi bertipe strato, yaitu gunung berapi berbentuk kerucut yang tinggi dan lereng yang curam. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertubuhkan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang pulau mana tadi? Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Coba anak-anak sekarang dilihat di mana letak Tambora dan Krakatau. Yang bagian B, bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Untuk jumlahnya silakan dibaca ya. Dan juga di sini ada peta, silakan diamati. Lanjut ke poin C, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga iklim tersebut adalah yang pertama, iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu. Biasanya satu periode perubahan ada 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Lalu yang ketiga, iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya, ya betul, hujan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Yang pertama, pada saat musim hujan di Indonesia, di mana terjadi di bulan Oktober sampai April. Angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Indonesia.
Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Yang kedua, peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, di mana Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut dengan angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak relatif sedikit uap airnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dengan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Nah, pada saat itu di Indonesia terjadi musim kemarau. Nah, di sini Ibu menyajikan dua peta. Yang pertama, peta arah angin di Indonesia. Lalu yang kedua, peta curah hujan di Indonesia. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Dari yang curahnya sedikit, sedang, kemudian menuju tinggi. Oke, sudah selesai materi hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada pesan nih dari Ibu. Yang pertama, selalu beribadah ya. Yang kedua, patuh kepada orang tua dan guru. Ketiga, semangat belajar. Keempat, taati protokol kesehatan karena kita masih berada dalam masa COVID-19. Yang kelima, istirahat cukup dan makan yang bergizi. Oke anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.